Shalom jemaat Tuhan, bagaimana kabarnya? Pasti kita tetap bersuka cita karena Tuhan Yesus selalu hadir dalam hidup kita, amin. Dalam ibadah online ini, hadirat Tuhan tetap kita rasakan karena Tuhan Yesus tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Mari kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kehadiran-Mu selalu nyata dalam hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan, penyertaan-Mu selalu nyata dalam hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah kami, dasar kami berharap dan percaya. Kami menyerahkan seluruh ibadah ini, kiranya Tuhan memberkati kami dimanapun kami berada. Sukacita Tuhan, hadirat Tuhan mengalir atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin, haleluya. Dia adalah Allah yang kita tinggikan. Dia adalah Allah yang kita percaya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dasar dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat.
kami datang menyembah-Mu Tuhan. Kami menghampiri tahta kudus-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang dapat kami percaya. Biar iman kami kuat Tuhan. Tak perlu kami takut, tak perlu kami khawatir. Karena Kau senantiasa bersama-sama dengan kami. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu.
setia. Yesus, haleluya, haleluya. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, oh, ajaib perkasa segala perbuatanmu Tuhan di hidupku. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami meninggikan Engkau, kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau Bapa yang baik, Engkau Yesus yang baik bagi kami. Haleluya, glory bagi nama-Mu Yesus. Kami bersyukur, kami bersyukur atas kebaikan-Mu. Allah yang setia, Allah yang setia. Haleluya, haleluya. Allah yang sungguh baik, tak pernah Kau biarkan kami sendiri. Kau Yesus yang selalu ada, Kau Yesus yang selalu ada dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah
pernah lalai menepati janji-janjimu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janjimu, menepati janji-janjimu, menepati janji-janjimu. Kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan, kami menyembah Allah yang benar, Allah yang hidup. Dan kami percaya Tuhan, janji-Mu melalui firman-Mu selalu ya dan amin bagi hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami percaya Engkau Allah selalu memberkati kami. Dan pagi hari ini Kau memberkati setiap firman-Mu, materaikan firman-Mu dalam hati kami, sehingga menjadi rema, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, apa kabar semuanya? Puji Tuhan, saat ini kita dapat berjumpa dengan saudara semua melalui ibadah online. Dan saudara, kalau minggu yang lalu kita membahas bagaimana kita tetap memiliki semangat, antusias, meskipun mungkin saat ini kita sedang diperhadapkan pada situasi-situasi yang sulit dan jauh daripada harapan. Namun mari kita percaya bahwa Tuhan sedang merancangkan sesuatu yang lebih detail lagi dalam kehidupan kita semuanya. Saudara, pada hari ini kita akan belajar tentang membangun sukacita yang sesungguhnya. Kita dapat melihat pada saat ini bagaimana banyak orang-orang kehilangan sukacita. Di mana sukacita mereka tuh hilang karena tekanan atas masalah mereka. Karena keretakan rumah tangga, karena kehilangan keharmonisan dalam rumah tangga dan cinta kasih, sehingga di dalam rumah tangga yang ada hanya ketidaksepakatan dan pertengkaran, bahkan sampai kepada perceraian. Ada juga yang kehilangan sukacita karena kegagalan dalam usaha, dalam bisnis, pendidikan, pekerjaan, gagal dalam percintaan untuk pasangan muda-mudi, dan banyak hal lagi yang lain yang dapat mencuri sukacita kita. Charles Swindoll menuliskan 3 hal yang sering menjadi pencuri sukacita. Yaitu kekhawatiran, tekanan batin, dan ketakutan. Dan ia mendefinisikan kekhawatiran itu sebagai kegelisahan yang berlebihan akan suatu hal yang mungkin terjadi atau mungkin tidak terjadi, tapi biasanya itu tidak terjadi, ya. Dan kalau tekanan batin itu diartikan sebagai ketegangan yang berlebihan terhadap situasi yang tidak dapat kita ubah atau kita kontrol. Padahal Allah sebenarnya mampu untuk menyelesaikan semuanya. Dan sedangkan yang ketiga adalah ketakutan. Ketakutan ini menurut Swindoll adalah suatu kecemasan yang sangat terhadap satu bahaya, kejahatan, atau satu penderitaan. Dan hal itu hanya akan memperbesar masalah kita. Nah, saudara, kita ini sangat perlu sekali untuk membentengi diri supaya jangan sampai sukacita kita ini tercuri. Ketahuilah bahwa apapun yang membuat Anda khawatir, tertekan, ketakutan, tidak dapat menghalangi Allah untuk terus bekerja dalam hidup saudara. Dan kita juga dapat hidup dengan keyakinan bahwa Dia mengatur segalanya. Kita dapat memasrahkan segalanya kepada Tuhan. Jadi, apakah seharusnya yang kita lakukan untuk membentengi diri kita supaya jangan sampai kita kehilangan sukacita itu? Mari kita akan bersama-sama akan belajar pada hari ini. Ingatlah bahwa seberat apapun masalah yang kita hadapi,
di mana Tuhan itu akan memampukan kita semua. Saudara, memang banyak hal di mana kita akan berhadapan dengan situasi di luar kemampuan atau kendali kita. Namun demikian, jangan pernah lupa bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia ada di atas segalanya, dan Dia mampu melepaskan kita dari kesulitan apapun. Sebagai orang percaya, kita harus memiliki keyakinan yang sama dengan Paulus. Kita tahu bagaimana kehidupan Paulus dalam pelayanannya. Paulus lebih banyak menghadapi tantangan, lebih banyak menghadapi penderitaan di dalam pelayanan, di dalam pengabaran Injil, daripada hidup yang tenang, damai, sejahtera. Tetapi kita akan melihat bagaimana daftar penderitaan Paulus sebagai pelayan Kristus di dalam 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 28. Saya akan bacakan. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi, aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali aku mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Di dalam perjalananku, aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak-pihak orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan, dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Saudara, bisa dibayangkan bagaimana menderitanya Paulus. Dan ini bukan daftar keluhan Paulus, tetapi Paulus ingin menunjukkan kepada kita semuanya, dan di mana sekalipun itu Paulus lebih banyak menderita, tapi dia tidak kehilangan sukacita. Dan ini sangat penting. Paulus tahu dan mengenal siapakah Tuhan yang telah memanggilnya. Sekalipun dalam proses mengikuti dan memenuhi panggilannya harus melalui situasi-situasi yang terberat sekalipun, tapi itu tidak membuat kita menjadi kehilangan gairah, kehilangan semangat dan sukacita. Karena apa? Karena sebenarnya Tuhan itu memampukan kita. Filipi 4 ayat yang ke-13 dikatakan, segala perkara dapat aku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara, penyebab utama kita kehilangan sukacita adalah karena ketidakyakinan kita akan kemampuan Tuhan dalam menepati janji-janjinya. Ketika kita diliputi oleh keraguan dan mulai goyah dalam pengharapan dan sadar atau tidak, hal-hal seperti kecemasan, kekhawatiran, stres, atau ketakutan itu akan mengambil alih hidup kita dan itu merampas sukacita dari dalam diri kita. Nah, terutama dalam kehidupan kita sehari-hari ini yang serasa makin sulit. Setiap saat ada hal-hal yang dimana itu dapat terampas sukacita kita dan itu bisa menguasai kehidupan kita. Jika seandainya Paulus dikuasai dengan kecemasan dan ketakutan ini, maka mungkin hanya sekali saja dia menghadapi tantangan itu. Paulus akan mundur dan gagal di dalam pelayanannya. Tetapi Paulus dapat berkali-kali mengatasi setiap penderitaan yang ada, dia tetap bertahan dan tetap kuat. Percayalah bahwa Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya. Tuhan menuntun kita setiap hari. Dia selalu ada bersama dengan saudara dan saya. Dia juga memberikan penghiburan, dia juga memberikan damai sejahtera, sehingga kita tetap akan merasakan sukacita. Dan selanjutnya, kita juga harus meyakini bahwa Tuhan yang memulai dan Tuhan juga yang akan menyelesaikannya. Di dalam Filipi 1 ayat 6
dikatakan demikian, Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya. Paulus yakin seyakin-yakinnya bahwa Tuhan yang telah memulai pekerjaan yang baik di dalam diri kita masing-masing dan akan menyelesaikannya, akan menuntaskannya sampai kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Roh Kudus itu selalu memenuhimu dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Jika kita meyakininya, percayalah bahwa kekhawatiran, kecemasan, stres, hingga ketakutan tidak akan ada gunanya. Dan itu tidak ada tempat lagi di dalam hidup kita. Dengan keyakinan yang seteguh Paulus ini, kita bisa memulai dan mengakhiri setiap hari dalam hidup kita dengan penuh kepercayaan kepada Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Dan Tuhan akan memelihara serta menyertai kita. Kalau Tuhan sudah membuka pintu, tidak ada yang dapat menutupnya. Jika Tuhan sudah memulai, maka Dia juga akan menyelesaikannya. Ini janji Tuhan. Kalau Tuhan sudah berjanji, siapa yang dapat menggagalkannya? Karena itulah kita akan mampu terus untuk bersukacita. Dan selanjutnya saudara, teruslah untuk kita ini terhubung dengan sumber sukacita kita. Roma 15 ayat yang ke-13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Saudara, banyak orang mendasarkan sukacita itu dengan apa yang kita miliki dan berpatokan pada situasi. Kalau ada uang, bahagia, senang. Kalau semuanya lancar, pekerjaan lancar, maka kita bisa sukacita. Tapi kebalikannya, jika segala yang kita inginkan tidak sesuai dengan harapan, maka kehilangan sukacita. Saudara, sukacita yang berasal dari Tuhan itu tidak berpatokan pada situasi. Sukacita dari Tuhan tidak bergantung kepada hal-hal yang terjadi di sekeliling kita. Sukacita yang dari Tuhan itu akan terus mengalir dalam segala situasi. Baik di masa sulit maupun di masa bahagia. Sukacita seperti inilah yang harus kita miliki. Sukacita yang senantiasa membuat kita tetap memiliki pengharapan, sekalipun jalan itu seakan-akan tertutup. Dan sukacita yang membuat kita merasa bahagia dan optimis sekalipun sedang menghadapi masa-masa sukar. Kenapa? Sumber sukacita yang demikian itu hanya ada pada Tuhan. Itu sebabnya penting bagi kita untuk terus membangun hubungan yang erat dengan sang sumber sukacita itu, supaya aliran sukacita itu terus mengalir dalam hidup kita. Dan pada akhirnya aliran sukacita itu juga akan mengalir dalam diri hidup kita kepada orang lain. Jadi, untuk tetap terus bersukacita, kita harus tetap membangun hubungan yang intim dengan Tuhan terus-menerus dan semakin mengasihi Dia. Dan kita juga harus terhubung setiap hari dalam pembacaan firman Tuhan, karena Yesus itu adalah firman Allah yang hidup. Maka fokus kita kalau kepada Yesus, maka fokus kita juga kepada firman-Nya. Seseorang yang intim dengan Tuhan, pasti dia akan mencintai firman-Nya. Karena Yesus mengungkapkan isi hatinya dan kehendaknya itu semua dalam firman-Nya. Di dalam Kolose 3 ayat yang pertama,
Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada dan duduk di sebelah kanan Allah. Jadi setiap kali kita menghadapi masalah, misalnya masalah perselisihan, kita menghadapi persoalan dalam rumah tangga, keuangan, pekerjaan, dan lain-lain, saudara, carilah jawaban itu di dalam firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah kebenaran. Dan ketika kebenaran itu kita terima, maka kebenaran itu akan memperdekakan kita sehingga kita akan merasa diberkati, kita akan dikuatkan, kita akan sukacita, dan sukacita itu berlimpah-limpah dalam kehidupan kita. Dan juga kita perlu terhubung di dalam doa dan puji-pujian, karena itulah yang akan menguatkan kita. Saudara, kita bisa melihat di dalam kisah Paulus dan Silas di Kisah Para Rasul 16 ayat 19 sampai 40. Saudara bisa membacanya, di mana ketika berada dalam penjara bawah tanah, di mana dengan kondisi yang terbelenggu, dengan rantai yang begitu kokoh dan kuat, penjagaan di penjara itu juga sangat ketat. Namun kondisi itu tidak membuat mereka takut, membuat mereka menjadi mengeluh. Tetapi mereka bersukacita sehingga tetap menaikkan doa dan pujian. Bayangkan dalam kondisi yang memprihatinkan, mereka tetap berdoa dan memuji Tuhan. Maka apa yang terjadi? Ya, ada mukjizat. Rantai-rantai besi terlepas dan Tuhan membebaskan mereka dengan cara yang ajaib. Saudara, karena itu kita bisa menyerahkan segala permasalahan kita ke dalam tangan Tuhan. Menghadapi situasi apapun dalam rangkaian perjalanan hidup kita, dan kita harus memastikan bahwa kita selalu memperbaharui keyakinan kita setiap hari. Dengan berdoa, mengucap syukur, kita dapat menyerahkan hidup kita dan hari-hari kita ini kepadanya. Dan merasakan kembali bagaimana sukacita dari surga itu memenuhi hidupmu. Dengan demikian, sukacita dari surgalah yang akan membuat kita dapat terus-menerus bersukacita senantiasa. Selanjutnya, tetaplah bersyukur. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mungkin ada yang mengatakan, saya harus bersyukur untuk apa ya? Ketika kehidupan saya saja berantakan. Banyak orang yang sulit untuk mengembangkan sikap bersyukur karena kita hanya berterima kasih berdasarkan kepada jumlah berkat yang kita terima dan apa yang kita miliki. Adalah mudah untuk bersyukur untuk segala sesuatu ketika kehidupan tampaknya sesuai dengan keinginan kita. Tapi bagaimana dengan masa-masa di mana kita jauh daripada apa yang kita bisa harapkan, jauh daripada apa yang kita jangkau? Dalam segala keadaan, dalam segala situasi, susah maupun senang, kita harus tetap mengucap syukur. Keputusasaan, kegagalan, itu jangan membuat kita bersungut-sungut. Karena itu tidak akan menyelesaikan masalah, tapi akan menambah masalah. Walaupun di tahun ini, mungkin kita banyak kali mengalami tantangan-tantangan dan pencobaan-pencobaan. Tetapi janganlah itu menjadi penghalang bagi kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Ucapan syukur itu akan menyenangkan hati Tuhan dan membuat hidup kita penuh dengan sukacita. Semakin kita bersyukur, semakin besarlah kekuatan kita untuk memperoleh berkat. Bersyukurlah dan bersukacitalah senantiasa, walaupun beban dan penderitaan terasa berat. Saudara, mari kita akan datang kepada Tuhan, dan kita akan serahkan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan. Bapa, kami datang kepadamu.
pada hari ini kami bawa segala hal yang terjadi dalam hidup kami. Kalau pada hari ini Tuhan kami kehilangan sukacita, kami kehilangan damai sejahtera. Tuhan, Engkau adalah Allah yang memberi damai, memberi sukacita. Mampukan kami dapat menghadapi, menjalani hari-hari kami, kehidupan kami, seberat apapun, sesulit apapun. Karena kami tahu bahwa Engkau memampukan kami. Karena kami tahu bahwa Engkau ada bersama-sama dengan kami. Ketika kami menjalin hubungan yang makin dekat kepadamu dan kami akan merasakan kuasa ilahi turun atas kami. Kami merasakan kuasa daripada doa, pujian, penyembahan. Kami dapat merasakan firman yang sungguh-sungguh akan menguatkan iman kami. Oleh karena itu Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Ya, Engkaulah penghibur kami. Engkaulah kekuatan kami, perlindungan kami. Karena itu kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan penyertaan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara, kita akan terima berkat pada hari ini. Kita akan sama-sama arahkan tangan kita dan terimalah berkat daripada surga. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah kehidupanmu dan masa depan. Diberkatilah kesehatanmu. Apa saja juga yang kau kerjakan, dijadikanlah itu berhasil. Penyertaan Tuhan, perlindungan dan pemeliharaan Tuhan itu nyata atas hidupmu. Karena itu terimalah anugerah Tuhan. Kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus menyertai dalam kehidupanmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.